Mari kita sambut, kita lihat dulu ya ada foto. Ada foto. Pak Nuge, oh Pak Nuge, worship leader kebanggaan sekitar. Suaramu menggetarkan musuh, vibramu menggoyang dunia. Yes. Beri tepuk tangan dong buat Pak Nugi dan Bu Yuli. Terima kasih Pak Nugi dan Bu Yuli, silakan Terima kasih, duduk. silakan Nah, yang kedua ini Yang juga berikutnya. gak kalah hot ya. Iya. Siapakah yang akan jadi narasumber kedua? Kita akan lihat. Selamat sore Pak Nugi, Bu Yuli. Jangan nervous loh. Selamat sore. Iya. Mr. Jaya dan Miss Sofi selamat sore. Selamat Selamat sore. sore. Kabarnya luar biasa ya. Hari ini kita akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Sebelumnya terima kasih banyak untuk para narasumber yang para audiens yang sudah menanyakan Yang ya. sudah bertanya. Pertanyaan yang sudah termasuk terkumpul sangat banyak dan Betul. mungkin mohon maaf kalau nggak banyak yang bisa kita jawab, kita harus sortir yang terpenting ya tentunya ya, Ya. maksudnya yang mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lain begitu kurang lebihnya. Oke, Oke. kita Gimana? langsung Kita saja. langsung tanya aja ya. Iya. Wes. Pertanyaan yang pertama, Ini buat siapa? Pertanyaannya. Loh, iya sebentar, sabar dulu. Ini kayak sabar dulu. kuis ya Pak. Pak ini karena ada 100 pertanyaan nanti jawabnya satu pertanyaan 3 menit saja ya. Ada 100 pertanyaan Siap, soalnya siap. ya. Banyak yang kepo soalnya kan. Oke, yang pertama untuk Pak Nugi dulu. Yes. Bagaimana mengatasi tantangan nih Pak Nugi dan Bu Yuli kan sudah 22 tahun pernikahan. Betul ya? Nah itu bagaimana mengatasi tantangan dan juga konflik baik ekonomi, kemudian keluarga, konflik sehari-hari dalam rumah tangga. Nah itu bagaimana? Baik dari Pak Nugi dan juga dari Bu Yuli. Konflik ya Konflik. tantangannya. Ya, lebih ke sehari-hari dan banyak Cekcok, kan. kan pasti ada cekcok, perbedaan pendapat. Kadang orang tuh pernah bicara, saya ada pernah orang dengar ya, kalau orang menikah tuh katanya sih enak. Tapi setelah kami menjalani 22 tahun ternyata itu pendapat yang salah. Karena apa? Menikah itu bukan hanya enak tapi enak banget. Wah, Enak banget ya. Yang jomblo ini pada Yang jomblo biar saya promo juga supaya supaya segera gitu ya Pak ya. biar segera. Ternyata menikah tuh enak banget. Karena kenapa? Kalau menurut pendapat kami bahwa sebenarnya pernikahan itu adalah berkat yang ajaib yang daripada Tuhan. Kalau Alkitab berkata bahwa Tuhan itu menciptakan bukan hanya Adam dan Joni tapi Adam dan Hawa, ada pasangannya. Karena untuk sebuah tujuan, untuk menguasai bumi, Yes. untuk mengusahakannya. Itu yang kami dapat. Jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana mengatasi konflik? Sebenarnya Tuhan itu sudah kasih kunci buat setiap orang yang menikah. Buat kami menikah itu adalah sebuah gerbang di mana kita bisa melihat keajaiban yang lebih lagi, kemuliaan Tuhan yang lebih Amen. lagi, pertolongan Tuhan yang lebih besar, Amen. anugerah Tuhan yang lebih besar. Karena Amen. kenapa? Yang belum pernah kita dapatkan ketika kita sendiri. Iya. Kita akan lihat yang perkara-perkara yang ajaib ketika kita berdua. Saya sedikit dari Alkitab juga berkatakan, pengkhotbah berkata sebaiknya lebih baik berdua. Di Temanggung hawane adem berdua tinggal narik. kemulan. Ya toh? Ya toh? Beda kalau yang jomblo narik apa, wah selimut susah. Tapi kalau berdua ada yang jatuh, saya lemah, istri saya takut. Kita berdua saling angkat. Terus pengkhotbah juga mengatakan kalau saya kerja sendiri dengan bekerja berdua, usahanya akan hasilnya beda. Itulah sebenarnya kenapa kita diciptakan, Tuhan menciptakan itu sebuah tujuan yang mulia. Ada suami, istri, ada laki-laki dan perempuan untuk menyatukan ini. Kalau buat kami untuk masalah solusi menghadapi konflik, yang seringkali kami terapkan itu adalah kuncinya pertama yaitu sepakat. Karena dua orang sepakat, apapun yang dia minta, Ya.
Bapa di surga akan mengerjakannya. Ini firman loh. Ya, ini firman. Firman dan saya percaya itu. Saya percaya itu. Dua orang sepakat tuh lebih dahsyat ketika suami dan istri. Amin. Apapun yang sedang dihadapi, problem apapun, kendala apapun, yang seringkali kami kerjakan pertama itu adalah kami sepakat dulu. Kami sepakat, kami berdoa, kami ngobrol, kami sharing dan sepakat. Ketika sepakat ngalami problem, contoh nih ya, contoh dari kehidupan kita itu karena masalah tantangan ekonomi ya tadi ya. Waktu kita pertama kali datang pindah ke Temanggung itu kami sedang terpuruk masalah ekonomi karena usaha kami di Solo hancur, karena mamah mertua terbelit utang dan tempat usaha kami harus dijual, segala sesuatunya harus dijual. Saya pindah ke Temanggung dengan sudah tidak ada modal apa-apa. Karena kebetulan kami pada saat itu sedang mulai merintis usaha dan tiba-tiba kejadian itu terjadi. Ya kami kerjakan, Tuhan aku tidak punya modal. Cuman dalam hati saya tuh saya dapatnya, lah kamu masih punya keluarga. Kebetulan anak saya masih kecil pada saat itu, Angel umur 3 tahun. Yang bisa kami kerjakan adalah gandeng tangan, sepakat. Tuhan bukakan jalan, Tuhan apa yang harus kami kerjakan, Tuhan apa yang harus kami hadapi hari-hari ini. Dan itu pun yang saya kerjakan sampai dengan sekarang ini, dan saya sudah membuktikannya bahwa dengan kunci ini, dan ini adalah kebenaran firman Tuhan sih sebenarnya, kesepakatan antara dua orang, suami dan istri, apapun yang didoakan pasti Tuhan kerjakan. Amin. Bukan terus langsung celing jadi gitu, Ya, enggak. ya. Tapi sesuai dengan waktunya Tuhan. Amin. Selama ini kami butuh usaha, Tuhan bukakan usaha. Kami berdoa, Tuhan bukakan usaha. Kami butuh, pada saatnya anak-anak sudah gede, kami butuh mobil. Kami hanya berdoa loh, berdoa aja. Berdoa Tuhan, kami berdoa sepakat minta mobil. Sesuai dengan waktunya Tuhan sediakan. Ketika kami di sini, kami ngontrak rumah dan tidak ada rumah untuk tempat tinggal yang pasti. Kami hanya mengangkat tangan, kami hanya berdoa. Saya sepakat dengan istri, saya berdoa, Tuhan kami sepakat, kami minta rumah. Dan tepat pada waktunya Tuhan juga berikan. Pada waktu anak butuh sekolah, kami tidak ada dana untuk sekolah kuliah anak. Sekali lagi yang kami kerjakan adalah kebenaran firman Tuhan itu tadi. Dua orang bersehati, dua orang sepakat. Apapun yang engkau minta di dalam namaku, Bapa di surga akan memberikannya. Saya berdoa dan segala sesuatunya terwujud karena kemurahan Tuhan. Karena Tuhan melihat kesepakatan itu dan Tuhan mengerjakan. Oke. Itu kuncinya. Tadi kan sempat di-mention bahwa sebelumnya kan di Solo. Ya, terus kemudian kan Iya. pindah ke Temanggung. Nah, yang menarik di sini sebagai dari Bu Yuli nih. Sebagai penolong itu kan pasti tidak mudah ya. Meninggalkan apa yang Solo, ada, iya. ya maksudnya apa yang ada sudah dibuat segala macam, terus pindah ke Temanggung. Nah, bagaimana itu, maksudnya trik-triknya ya sebagai Bu Yuli, sebagai penolong untuk tetap bisa sepakat. Karena memang pada medan perangnya kita tahu kebenaran, kita tahu itu, tapi kadang saat sudah diperhadapkan dengan masalah kita jadi mempertanyakan Tuhan kadang. Nah, Ya. kalau dari Bu Yuli sendiri bagaimana? Kan dari pihak wanitanya yang ikut suami pindah, silakan. Waktu pertama dulu, saya waktu di Solo masih kerja, ikut orang. Di situ mungkin memang saya jabat manajer sih di sana. Tapi waktu itu, waktu setelah berjalan beberapa bulan, usaha di Temanggung sudah mulai ada perkembangan lah. Di situ juga anak waktu itu masih kecil, waktu pindah ke Temanggung waktu dia Angel tuh belum umur 2 tahun. Dia masih 2 tahun, belum sekolah. Jadi kalau mau pindah kota masih gampang. Nah, jadi di situ waktu di sini sudah ada perkembangan, terus suami bilang, ayo ke Temanggung aja. Dan di situ saya berpikir juga dalam hati, sebagai istri saya harus tunduk pada suami. Itu yang penting, yang pasti yang saya ingat waktu itu.
Dan di situ saya tahu seorang pria ya, laki-laki itu kan lemah, mungkin dalam Lemah gitu ya. Bapak. ya dan sebagai Penolong penolong lebih kuat, ya, cewek kan biasanya sebagai istri lebih kuat. Nah di situ kalau diminta ya saya merelakan yang kerjaan saya di Solo, saya resign. Saya resign dari Solo, terus memutuskan untuk pindah ke Temanggung. Nah, itu dan di situ waktu saya sepakat, saya rela, kita sama-sama ya kita berdoa lagi. Waktu itu kan usahanya masih satu. Waktu itu apa ya? Warnet ya waktu itu tahun 2007. Warnet. Kita sepakat waktu itu saya pindah ke sini bulan November 2007. Kita sepakat juga, kita berdoa, Tuhan apa ini aja. Waktu itu saya sebagai penolong, saya tuh juga bukan penolong ya, maksudnya ayo cukupi kebutuhanku, aku minta uang, Masih aku ada. mau apa kayak, Iya, aku mau betul. beli ini, mau beli itu. Tapi waktu itu saya memposisikan diri saya itu penolong, walaupun keadaan suami saya seperti apa waktu itu, yuk kita gandengan, kita berdoa bersama, kita cari ide bersama, kita sepakat bersama apa yang harus kita lakukan. Sehingga waktu itu Februari 2008 kita buka usaha warung steak waktu itu dan itu boom. Di situ ada kesepakatan, waktu ada kesepakatan sampai hari pertama buka itu karyawannya kan 2. Itu sampai semaput. Oh ya? Karena terlalu banyak. Terlalu lelah. Terlalu lelah. Oh ajaib. Sehari bisa, padahal itu pertama kali buka warung saya nggak bisa masak. Dari awalnya saya benar-benar nggak bisa masak. Oke. Saya nggak pernah ke dapur waktu itu, masak apapun nggak bisa. Tapi ajaib Tuhan yang ngajari, maksudnya saya belajar gimana caranya, juga caranya untuk menyimpan segala macam kan nggak gampang. Menyimpan biar bisa pakai besok lagi atau Ya. gimana. Terus perputarannya, operasionalnya gimana. Di situ ajaib Tuhan buka acara, hari pertama buka itu laku 100 porsi. Wow. Lebih mungkin. Wow. Sampai pegawainya semaput. Wow. Sampai panggil ambulan, dia pulang dianterin ambulan semua pada kaget. Wah ajaib. Luar biasa. Luar biasa. Ya itu sih. Jadi ya itu tadi dalam kesepakatan lah. Dan kita apapun kondisinya sebagai seorang wanita penolong, jangan sekali-kali menuntut dari suami. Itu yang saya dapatkan. Sebagai penolong, ayo jangan pernah menuntut dari suami. Ya. Tapi tolong, bantu, sepakat dengan suami. Ya. Itu pasti ada jaminan Tuhan, ada Amin. keajaiban di situ. Amin, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan. Kasih luar tepuk biasa tangan sekali. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendapatkan kunci-kunci. Yang pertama bagaimana kita sepakat, yang kedua bagaimana kita tetap merendahkan hati kita. Betul. Ya. Nah ini juga terjadi di kasus Mr. Jaya ya, dan juga Miss Novi. Dari Pertanyaannya apa tadi? Yang Nah, itu pertanyaannya apa? pindah ke Temanggung, maaf. Oh, pindah ke Pindah ke Temanggung. Temanggung. Nah, Oh, iya. kalau dari sisi Mr. Jaya dan Miss Novi mungkin bisa diceritakan bagaimana mengatasi itu setiap adaptasi dan lain sebagainya. Oh ya, mungkin saya mau bercerita sedikit sih. Saya awali waktu kita nikah, saya sama Novi, itu tahun 2007. Kemudian anak kita pertama tahun 2008. Nah, sekitar mungkin kita sudah 17 plus ya sekarang ya pernikahan kita. Iya 17 plus. Sebelumnya saya itu awalnya memang tidak pernah bermimpi hidup di Temanggung. Tidak pernah berangan-angan hidup di Temanggung karena memang
Sorry, berarti asalnya dari kalau Pak Nugi kan pertama Saya Solo dari juga. Awalnya pun juga saya bingung juga awal-awal kenapa kok saya bisa di Temanggung. Padahal beda jauh kan di Solo sama di Temanggung di zamannya itu. Tapi dilihat dari sejarah itu, saya itu baru tahu. Maksudnya setelah kita nikah, setelah saya di Temanggung, saya itu baru tahu kalau itu memang kerjanya Tuhan. Jadi waktu saya di tahun 2006 nggak salah, 2006 awal, itu kan saya melamar pekerjaan di salah satu BUMN di Semarang. Nah, setelah saya ngelamar, kemudian tes, kemudian saya dipanggil untuk ke Semarang untuk wawancara. Ini singkat cerita ya. Saat pergi ke Semarang, saya itu sendirian naik bis waktu itu, naik bis ke arah Semarang. Saat naik bis sampai di daerah sebelum Bawen itu saya itu dapat telepon dari Semarang, dari kantor itu mengatakan bahwa untuk wawancara ditunda. Kemudian dia bilang juga sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Nah setelah itu saya di bis itu bingung, saya di bis, saya bingung sudah jauh kan dari Solo. Kemudian saya itu, saya punya inisiatif turun ke Bawen, turun terminal Bawen, kemudian pergi ke saudara saya yang di Keranggan, sepupu saya di Keranggan. Nah sampai di Keranggan, waktu itu saya itu juga kok bisa kejadiannya seperti itu. Nah kebetulan ada saudara juga yang kerja di BUMN itu, kemudian berusaha untuk menanyakan yang di Semarang. Tapi butuh waktu sih waktu itu. Saya tinggal di Keranggan itu sekitar 3 hari kalau nggak salah itu. 3 hari, tidak ada kabar lagi, kemudian saya pulang. Kurang lebih juga nggak ada kabar lagi sampai 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Dan akhirnya saudara saya yang di Keranggan itu telepon, "Ja, kamu mau nggak kerja?" Karena mungkin kasihan kasihan waktu itu. Lihat ceritanya kasihan. Oh ya. Kemudian saya pergi ke Temanggung, ke saudara saya yang di Keranggan itu. Kemudian saya ditawarin sama saudara saya, ini loh ada lowongan di salah satu sekolah di Temanggung. Oh iya, saya mau. Ya, maunya itu ya karena apa ya? Obat sakit hati mungkin ya. Pelampiasan. Nah itu ya sudah, saya terima itu. Kemudian saya kerja di salah satu sekolah di Temanggung. Lama kemudian, itu perjumpaan saya dengan gadis cantik. Ya itu sih. Jadi saya sama Novi itu beda jauh sebenarnya. Beda jauh karakter, yang saya memang notabene-nya itu pragmatis sanguin. Sanguin ya saya? Pragmatis sanguin. Tanya istrinya, saya apa ya? Saya pragmatis sanguin, Oke. sedangkan istri saya itu melo koleris. Jadi ya puji Tuhan. Iya betul. Puji Tuhan. Loh, itu namanya melengkapi dong. Iya puji Tuhan melengkapi. Nah dari situ memang banyak istilahnya kita itu konflik ya, kita banyak konflik. Tapi ya puji Tuhan juga, semua itu karena sampai 17 tahun plus ini, itu karena anugerah Tuhan sih. Luar biasa. Karena anugerah Tuhan. Dan dilihat dari perjalanan itu, kita itu istilahnya belajar. Kok bisa ya kita itu sampai istilahnya sampai hari-hari ini kok bisa. Ya mungkin kita belajarnya itu seringkali kita ngobrolnya itu ternyata kita itu seringkali kurang komunikasi. Kurang komunikasi dan mungkin bisa dikatakan kadang-kadang kurang menghargai juga sih. Jadi satu sama lain kurang menghargai. Jadi ya itu sih yang
mungkin Kalau untuk bisa jawab. penyesuaiannya biasa berapa lama? Maksudnya dari menikah kan terhitung masih muda, 18 tahun pernikahan itu. Berapa lama penyesuaian akhirnya Dengan tuh sudah istri. mengerti ritmenya, oh ternyata seperti ini. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai Luar sekarang. biasa. Masih terus berlanjut. Masih Iya, terus berlanjut karena ya. kan kita ya memang terus belajar, terus Betul, belajar. betul. Kadang kadang saya nggak mood, dia nggak mood. Nah itu yang terkadang seringkali itu muncul keegoannya sehingga kita tidak menghargai, kita tidak komunikasi karena memang situasi dan kondisi itu. Luar biasa, berarti pentingnya komunikasi, Iya. keterbukaan dan Betul. juga Menghargai. respect ya, Iya. respect each other. Menghargai satu dengan yang lain, pendapat dari suami, pendapat dari istri, seperti itu. Iya. Oke, terima kasih. Sekarang kita mau berlanjut ke pertanyaan, karena tadi pagi itu Bapak Ibu Saudara, rupanya anak-anak muda pada nganglo ya, pada tidak mendapatkan Belum mendapatkan eh, jawaban. jawaban apa-apa ya. Iya. Jadi kita mau masukkan pertanyaan mengenai jodoh. Nah, Wow. ini. Dan ini pertanyaannya spesial loh. Spesial, ada pertanyaan spesial ini, pertanyaan kejuetan ya. Kejutan ya. Kejuetan, silakan ditanyakan. Jadi pertanyaannya tuh dari anaknya Panugi. Wow, ayo. Yang mana ini? Yang mana ya? Ada yang ngaku Pertanyaannya, nggak ya? mengapa Ibu Yuli memilih Pak Nugi Santoso sebagai pasangan hidup? Ayo Bu Yuli Silakan. silakan. Jujur aja nggak apa-apa Bu. Nanti kalau ada apa-apa diselesaikan di rumah boleh. Nggak apa-apa, habis ini makan malam. Loh, Gimana ya? Dulu awalnya ketemunya gimana dulu Oh, mungkin? kalau ketemu pertama dulu satu gereja. Oh satu gereja. Ya, satu gereja di kaum muda, kita jadi pengurus bareng. Awal-awal cinlok. waktu itu emang Oh jadi ini pesan sponsor untuk anak muda cari jodohnya di gereja. Iya jangan di luar gereja dong. ya biasa iman, Iya biar seimbang. sevisi juga. Oke lanjut Bu. Jadi dari sering ketemu, kadang kalau ada masalah karena pengurus kita sering ketemu, sering ngobrol dan ya itu jadi lama-lama dari terbiasa tumbuhlah benih-benih cinta. Ya itu aja. Oh, terus kok yakin oke aku mau menikah. Nah, itu. I say I do. Nah, itu. Munculnya itu gimana? Keyakinan. Biasanya kan anak muda gitu ya. Waduh, ketemu pasangan ini kok Tapi seperti kok- ini kok seperti ini. Gitu banyak. Gimana waktu itu munculnya sampai yakin? Waktu itu sebenarnya waktu yang sama itu ada 2 orang yang nembak saya. Jadi Pak Nugi pemenangnya loh. Iya. Wah luar biasa mengalahkan dua lelaki. Silakan Bu. Tapi waktu itu ya di bawah doa terus dari sebenarnya mungkin Pak Nugi ini mungkin awalnya bukan kriteria saya. Waduh Pak. Awalnya. Dulu. Karena dulu dia itu kurus banget. Beratnya itu cuma 45 kilo, kecil, kurus banget. Terus saya dulu gemuk sekali. Saya itu 75 kilo, Kebalikannya iya gitu. kebalikan. Saya 75 gemuk. kilo? Waktu kita kenalan, aku tuh gemuk, saya tuh gemuk banget, 75 kilo. Ya itu, jadi kalau dilihat-lihat kan, wah koyon jomplang ya, maksudnya aja. Jadi kan mungkin kita punya pikiran pasangan yang mungkin lebih gede dari, kalau saya pribadi mungkin lebih gede dari saya atau paling enggak sepantaran lah. Terus dari mungkin ya itu sih, tapi dari situ kita bawa doa dan di situ kalau waktu itu mungkin bukan maksudnya nggak bisa dibilang suara Tuhan, mungkin saya nggak berani bilang, tapi dari hati kemudian dengan perlakuannya, dengan sifatnya. Berapa tahun pacaran Bu? Maaf dulu. Kalau dulu pacaran 2,5 tahun sebelum memutuskan untuk menikah.
Nah, di situ semakin kenal, waktu sudah pacaran kita kenal, saling ya maksudnya mengerti pribadi masing-masing, walaupun banyak yang mungkin beda. Dia dari keluarga yang apa ya, humoris, yang apa ya namanya, Suka kucing? enggak, waktu itu anjing sih, belum suka kucing. Belum suka Saya kucing. takut sama kucing. Oh, Saya nggak berani pegang. wih, fun fact. Dari dulu tuh saya fobia sama kucing. Oh. Tapi kalau sekarang juga sudah enggak sih. Oh, puji Tuhan. Setelah 2,5 tahun Dari keluarganya yang dari humoris. keluarganya yang humoris, keluarga saya itu termasuk keluarga yang apa ya, enggak romantis, enggak. Jadi sendiri-sendiri gitu. Keluarga saya itu jadi pembawaannya pendiam. Kalau keluarga saya, mama papa saya kan kerja di toko, jarang ketemu anak-anak. Terus bawaannya kalau udah capek kerja ya tidur. Jadi kurang perhatian ke anak. Mama saya super galak. Jadi otoriter sekali sama papa saya juga. Saya anak paling kecil. Kadang juga dimarahi apa gitu. Jadi mungkin itu jadi saya pembawaannya dulu itu minder juga. Tapi dia dari pembawaan keluarga yang harmonis. Dia dari keluarga yang hangat. Suka joke, suka apa, humoris gitu. Jadi mungkin kita beda. Waktu dulu beda banget. Tapi di situ Tuhan bisa memulihkan. Ya. Tuhan berurusan dengan Tuhan. pribadi saya. Dia memulihkan gambar diri saya. Waktu itu saya ketemu Tuhan, benar-benar ada inner healing di saya. Yes. Karena waktu kecil saya juga pernah mau digugurkan. Oke. Sudah disuntik tapi tetap lahir sampai sekarang. Ajaib. Nah, itu jadi ya itu deh, maksudnya dari waktu kenal pertama, jadi dengan melihat sifatnya, mungkin juga nggak tahu gimana caranya Tuhan bisa pertemukan kami. Dia waktu itu mau kuliah di kedokteran nggak diterima, terus masuk teknik mesin, saya teknik industri. Jadi dari situ pun maksudnya sering ngerjain tugas, tanya bareng, kita kerjain tugas bareng. Jadi main ke kampus, terus belajar ke library barengan. Wih. Nah, itu juga sih. Terus jadi Sangat membangun ya pacarannya ya, ke library, ke perpustakaan. soalnya ya. butuh. Oh butuh. Untuk Oke, TA. oke. Waktu itu Oke. sih. Ya itu Oke, aja sih. Luar biasa, Luar biasa. Bu Yuli, terima kasih. Nah kalau dari Miss Novi, silakan. Iya, Kami juga pertanyaan mau tanya, yang sama. kenapa akhirnya mengatakan I do dengan Mr. Jaya? Silakan. Apa ya? Oh, jadi diawali kalau kami memang tadi suami saya sudah bilang kita ketemu di salah satu sekolah. Dia dari muncul di sekolah itu karena kekecewaan juga ya, tidak diterima kerja di tempat yang lama. Dan saya juga waktu itu bekerja di tempat itu karena saya kecewa juga. Kalau saya ingat rasanya masih mendredeg gitu ya. Kecewa saya waktu itu karena saya harus kembali ke Temanggung setelah saya waktu itu diizinkan Tuhan, sempat diizinkan Tuhan kuliah di Jogja selama 4 semester, tapi saya harus kembali ke Temanggung karena apa ya, bapak saya memang guru, tapi kan hanya guru swasta begitu ya, dan ibu saya ibu rumah tangga, jadi karena masalah ekonomi, jadi saya harus kembali dan saya harus bekerja. Memang waktu itu sebelum saya kembali saya sempat les gitu ya, kata bapak saya yang penting bisa Inggris, nanti kalau apa gitu ya, saya sempat dileskan di Jogja waktu itu Inggris, terus saya sempat les komputer juga. Dan tapi diawali saya itu datang ke Temanggung pulang lagi dengan kecewa. Teman-teman saya masih bisa kuliah, masih bisa senang-senang, tapi saya harus kerja. Nah, saya ketemulah dengan suami saya ini, yang tadi sudah dibilang kami ini sangat berbeda itu ya, dia yang datang dengan lemah lembut gitu ya, bukan lemah gemulai, tapi lemah lembut gitu ya. Ngeri kalau lemah gemulai. Ya. Pembawaannya itu yang lemah lembut gitu, yang saya dididik dari keluarga yang sangat keras gitu, bapak saya itu keras, kalau bapak saya marah itu yang pakai sabuk gitu ya, ikat pinggang apa.
Saya anak kedua, hanya 2 orang, saya dan kakak perempuan saya, cuman jarak kami jauh 8 tahun. Jadi kakak saya waktu itu sudah kerja di RSK, saya masih masa-masa sekolah gitu, karena jarak kami memang jauh. Nah diawali dari sama-sama kecewa ini saya melihat kok dia ini kalem, saya menemukan apa ya, lembut, kasih sayang gitu ya. Nah mulai dari situlah yang saya menemukan ada seorang kasih Bapak Ya. mungkin ya yang memulihkan saya waktu itu, karena ya saya mendapatkan kasih dari Bapak saya, dari orang tua saya, tapi tidak sampai ke hati yang tadi mungkin Bu Yuli bilang gitu ya, karena orang tua saya terlalu keras begitu. Jadi di usia yang waktu itu kami menikah, jarak kami jauh 6 tahun. Jadi kami menikah itu saya masih muda sekali, 21 tahun. Oke. Pak Jaya ini 27. 7. Jadi jarak kami cukup jauh. Nah di situ saya memutuskan, saya tidak melihat parasnya wis ya. Tapi saya Paras kembali- bisa dipermak. Iya, paras bisa dipermak ya. Saya itu yang membuat saya itu memutuskan untuk saya memilih Oke. Pak Jaya ini, karena waktu dulu kuliah masa SMA gitu kan punya pacar gitu ya, tapi masih sama usia dan rasanya kok saya menemukan hal yang beda. Dari juga mendengar sharingnya Bu Yuli kok sama ya, jadi kalau keluarganya Pak Nugi Iya. itu hangat, Dari humoris, keluarga ya, backgroundnya dari keluarga. Beliau juga begitu, keluarganya ini yang harmonis, yang mungkin keluarganya suami saya ini bukan dari keluarga yang berpendidikan ya. Jadi bapak itu hanya sebagai sopir bis, tetapi ibu juga di rumah, tapi saya melihat ada kehangatan keluarga itu yang Wow. memulihkan saya. Jadi itu yang membuat saya akhirnya jatuh ke tangannya. Meskipun Ajaib. setelah menikah, apa yang diharapkan itu ya mungkin bubar gitu ya, karena saya yang gitu ya, tapi dia apa yang kalem ya, banyak hal yang kita masih belajar sampai sekarang sih. Iya, mungkin tidak melulu mengenai materi ya, yang maksudnya kita bisa pelajari walaupun background keluarga apa, tapi malah dari background keluarga masing-masing, pasangan-pasangan bisa saling dipulihkan, bisa saling dipersatukan malah lewat itu juga, dan juga saling belajar. Luar biasa sekali. Boleh kasih tepuk tangan dulu. Selanjutnya. Bapak Ibu Saudara, kita mau ada pertanyaan yang selanjutnya. Ini mengenai anak ya. Dengan background tadi semua bekerja ini, ada pertanyaan bagaimana mengurus anak ketika orang tua ini sibuk. Entah itu bekerja Di di kantor atau itu buka usaha kayak gitu. Lalu bagaimana peran orang tua supaya ini ibaratnya tidak kehilangan waktu juga. Karena terhadap penting ya, apalagi anaknya. masa-masa pertumbuhan. Nah itu, bagaimana untuk tetap keep it balance. Jadi seimbang nih antara orang tua dengan anak, walaupun waktu-waktu itu mungkin dipakai untuk bekerja. Seringkali ya memang saya juga guru, kemudian istri saya juga guru. Itu terkadang memang kita itu seringkali terbentur dengan situasi dan kondisi. Karena memang anak kita yang kecil itu kan sekarang masih usia 6 tahun. Dan tentunya di usia sebelum-sebelumnya ini kan sangat krusial ya, sehingga memang membutuhkan seorang figur orang tua. Nah di situ memang terkadang saat kita itu terkendala misalnya ini yang terjadi saat-saat ini aja ya. Saat ini aja itu kita, saya itu pulang sekitar jam setengah 4, jam 4 sore. Istri saya jam 3. Dan jam 3 itu dia harus mulai start dari sekolah, keluar dari sekolah. Kemudian kebetulan juga anak kita yang kecil itu bersama istri. Kemudian istri saya itu juga awalnya itu memang izin untuk aku mau ngelesi lagi boleh enggak? Gitu. Ngelesi lagi boleh enggak? Dia lama sekali enggak ngelesi karena memang saya larang. Karena waktu itu ini anak kita itu masih butuh kamu dan belum bisa ditinggal. Jadi kamu harus
benar-benar punya waktu. Nah, dan sekarang anak saya itu sudah 6 tahun dan bisa mungkin lebih mandiri. Tetapi tetap harus ada pendampingan. Nah, di situ pun kita komunikasi gimana enaknya. Dan saya tidak bisa melarang istri saya itu untuk ngelesi lagi karena memang mungkin passionnya karena dia seorang yang pekerja keras mungkin ya, bisa dikatakan pekerja keras. Dia tidak bisa untuk istilahnya diem gitu, itu susah untuk diem. Karena di rumah tuh ya namanya apa ya, seorang pekerja keras dan melankolis. Kadang ya semua itu harus tertata rapi, rapi. Kemudian ini misalnya ada sesuatu yang agak gerak gitu, ini kok kenapa kok di sini? Misalnya, kok berubah tempatnya, gitu sih. Nah, kita komunikasi dan akhirnya ketemu jalan. Sedangkan saya kan harus jam 4. Jam 4 pun kadang kalau misalnya ada kerjaan di sekolah itu tidak bisa saya tinggal. Sedangkan dia harus tepat waktu juga, nggak bisa sore-sore. Karena memang saya larang, kalau kemalaman nggak boleh. Jadi tetap harus menyesuaikan waktu juga. Dan waktu itu juga kita tentunya saya itu punya hobi saya badminton. Terkadang jadwal badminton itu benturan dengan jadwal dia ngelesi. Nah, di situ ya kita komunikasikan dan saya pun juga harus mengorbankan hobi saya. Jam-jam jadwal saya badminton itu saya korbankan sehingga saya harus pulang, istri langsung ke tempat les-lesan, anak saya jemput, saya pulang. Jadi itu terjadi seperti itu dan terkadang juga sebaliknya istri saya nyari hari yang lain supaya saya bisa badminton, seperti itu. Jadi ya kita komunikasikan kembali lagi, kita komunikasi sih, menurut saya seperti itu. Komunikasi penting ya Pak ya? Ya betul. Apalagi untuk menyocokkan schedule dan lain Betul, sebagainya. membuat sebuah keputusan. Bagaimana tips kalau ini mertua gitu ya, bagaimana tips menghadapi mertua yang dominan dan suka mengatur atau mengontrol? Wah, Luar ini biasa ini. pertanyaan Ini yang masuk yang di Google Google Form Form. Oke. dari mungkin audiens. Dari audiens. Pernah mengalami enggak ini? Pernah Pak mengalami Nugi nggak Pak kira-kira? Nugi? Dulu waktu awal pernikahan saya tinggal dengan mertua. Oh, Oh berarti kasusnya satu rumah. Oke. Satu rumah tapi beda, satu wilayah, satu komplek ini, tapi beda rumah sih. Oke. Tapi kesehariannya ketemu juga. Nah, mungkin bisa di-sharekan tuh bagaimana untuk bisa Mertua harmonis juga. saya, ya mertua saya backgroundnya yang istri ceritakan tadi super galak, otoriter, karena dia pengusaha toh. Terus padahal ibu mertua kalau papahnya waktu kita menikah papahnya sudah ndak ada, papahnya ya ndak ada. Terus buat saya sih apa sih ya? Tinggal kita tunjukkan aja. Kalau kita menjadi seorang yang kepala rumah tangga yang betul-betul bertanggung jawab dengan anaknya yang dititipkan, terus kita memutuskan segala sesuatu ya, saya berani memutuskan. Mungkin pada saat itu awal-awal seringkali terjadi konflik malah dengan mertua, tapi apa yang saya katakan itu saya buktikan, saya tunjukkan. Akhirnya orang tua, mertuanya melihat juga, oh ternyata, oh ya betul ini, oh ya betul kamu punya pendapat itu, oh ternyata kamu mengerjakan dan itu jalan. Jadi waktu yang membuktikan akhirnya mertua saya malah justru apa yang saya katakan dia ikutin ganti gitu. Itu yang membuktikan memang harus proses sih, harus butuh kesabaran, tapi hanya berapa lama ya kita tinggal dengan mama? 2 tahun tapi ya 2 tahunan. Ya. Oke.
Terus mungkin itu. Oke, kalau dari sisi Bu Yuli? Oh, kalau sekarang saya tinggal sama mertua, tapi nggak ada masalah sama sekali. Backgroundnya juga beda. Iya, backgroundnya beda. Dengan ibu mertua juga beda. Maksudnya baik dan nggak ada masalah dan nggak perlu apa strategi apa. Saya enggak juga. Maksudnya saya jalan seperti biasa. Saya menghormati seperti saya menghormati orang tua saya sendiri. Ya itu aja sih. Nggak ada yang gimana-gimana. Oke, luar biasa Luar sekali biasa. ya. Jadi harapannya bisa menjawab yang mempertanyakan ya. Betul. Pertanyaannya luar biasa. Nah, sebagai selingan ini ada pertanyaan dari audiens yang Oke. kami akan minta untuk Bapak Gembala menjawab. Oke, iya betul. Ada pertanyaan dari audiens untuk, untuk Bapak Gembala, jika saya hamil sebelum menikah dan pasangan mau bertanggung jawab, apakah pemberkatan pernikahan harus menunggu anak lahir atau ketika sedang hamil? Silakan. Pemberkatan, jadi waktu nikah itu pemberkatannya lebih baik sebelum Menunggu, lahir ha-ha. atau sudah. Kalau itu nggak ada masalah, bisa sebelum bisa sudah. Yang penting itu setiap sinode itu aturannya berbeda-beda. Ya ada sinode kalau hamil duluan tidak boleh disebut pemberkatan tapi peneguhan. Ada sinode yang tidak masalah, ada sinode yang fleksibel. Jadi harus tahu itu kenapa dan terus melakukan kesalahan atau tidak. Itu bagus. Oke. Dan harus mengikuti ini berarti. Tetap apa? prosedur ya. Prosedurnya ya, Ya, seperti prosedur tetap Ada bimbingan pranikah. bimbingan. itu Oke. Oke. Oke, Mungkin satu pertanyaan lagi. Iya, pertanyaan yang lain. Kalau gereja mempunyai jemaat yang akan menikah kedua kalinya dikarenakan bercerai hidup, apakah gereja seharusnya memberkati pasangan ini atau tidak? hampir di semua sinode itu tidak dianjurkan. Artinya setiap orang itu kan punya keputusan sendiri. Kalau terpaksa dia harus bercerai, dia menikah lagi, itu yang paling bijaksana harus di gereja lain yang agak jauh gitu. Supaya tidak menimbulkan ini pernah kejadian, itu ada menikah, cerai, nikah lagi di gereja itu. Waduh, akhirnya jemaatnya habis. Mereka nggak bisa terima gitu loh. Karena kan sebetulnya memang dasarnya kan tidak boleh cerai. Di Jakarta saya pernah, itu sampai 4 kali loh. Hari ini berkati, cerai, saya datang lagi, istrinya lain lagi. Diberkati juga, datang lagi khotbah, istrinya lain lagi. Diberkati juga, sampai 4 kali. Ya gerejanya habis, Jakarta pun habis. Di Jakarta aja kota gede nggak bisa terima. Nah, kalau sampai terpaksa terjadi ya, cari pemberkatannya di desa lah istilahnya. Dengan Supaya bentuknya tetap pemberkatan atau sebagai peneguhan atau ya sebetulnya kalau pemberkatan nggak boleh 2 kali. Itu paling didoakan. Cuman ya memang semua tuh ada banyak konsekuensinya tuh ada. Ya kira-kira begitu. Itu Ya. memang keadaan yang sikon-sikon yang sangat khusus. Oke. Ya, kira-kira Oke. Oke. Pertanyaan terakhir dari audiens juga untuk Bapak Gembala, jika usia pernikahan sudah lebih dari 30 tahun,
Apakah dianggap wajar jika suami mulai bosan atau mengalami puber kedua? Karena saya mendapati bahwa suami sering WA perempuan lain, bahkan kadang di chat tersebut menggunakan emoji-emoji mesra. Emoji tahu ya Bapak? Emoticon Bapak Ibu ya. Saya juga pernah mendapati ada foto perempuan tersebut di HP suami. Apa seperti ini bisa dikategorikan selingkuh walaupun tanpa berhubungan badan? Bagaimana hal ini dilihat dari sisi iman Kristiani dan Alkitab? Nah itu kalau menurut saya bukan masalah 30 tahun atau berapa tahunnya. Ini apa ya, kalau kita menikah kan mengambil sebuah keputusan untuk setia dalam susah dan duka, kan selalu begitu. Nah itu menurut saya sih bukan masalah 30 tahun. Ini masalah orangnya yang tidak benar. Artinya kesetiaan itu kan kelihatan justru pada waktu harusnya sudah. Ya memang mengalami keadaan Diuji oleh waktu gitu ya, Pak. diuji oleh waktu. Itu dan Alkitab sudah bilang loh, kalau melihat perempuan dan mengingini, kamu tuh sudah berzina. Itu perjanjian baru loh. Makanya sebenarnya perjanjian baru itu lebih, orang bilang, oh perjanjian baru anugerah. Tapi aturannya lebih berat sebetulnya. Melihat, mengingini sudah berzina. Jadi ya itu orangnya yang gak benar. Saya bilang bukan masalah 30 tahunnya, bukan masalah yang lain, tapi ini yang gak benar. Harus didoakan supaya Tuhan menjamah. Oke. Ya. Oke, terima kasih Pak Terima Gembala kasih. untuk jawabannya. Dan pertanyaan kali ini juga kita akan call a friend Nah, ya. Ini pertanyaannya soalnya menurut kita terlalu muda gitu ya. Terlalu Jadi muda kita untuk akan- pasangan-pasangan ini. Iya betul, kita gitu akan ya. call a friend gitu. Jadi Oke. ini kita berikan inilah kebebasan sedikit untuk yang di depan tidak menjawab. Oke. Tapi ini kita berikan kepada PDM Yesika Anin untuk Iya. menjawab. Jadi ini pertanyaan dari audiens langsung ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan yang mau saya sampaikan, pernikahan dan trauma. Apa yang harus saya lakukan kalau saya merasa takut banget dengan pernikahan? Dan mikirnya semua pernikahan itu pasti berantakan kayak yang saya lihat selama ini. Silahkan Ibu Oke, Pendeta. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, saya belum menikah ya dan belum ada juga pasangannya. Nah, tapi relate karena di situ dikatakan kalau di sini dikatakan perempuan dan takut menikah gitu. Jujur saya pernah di fase itu. Karena apa? Karena saya ngelihat banyak kejadian di dekat saya di mana pernikahan itu banyak yang gagal, banyak yang tidak berhasil. Bahkan yang berhasil atau mungkin dibilang belum berhasil atau yang saya baru dengar tadi loh Pak Nugi bilang pernikahan tuh gak cuma enak tapi enak banget. Itu baru Pak Nugi. Karena jujur saya punya beberapa ya sahabat bisa dibilang gitu ya. Pernikahannya udah belasan tahun tapi terus tetap berkata gini. Dah toh 5 tahun pertama itu tetap aja susah. Waduh saya sampai Tuhan gitu ya. Terus dan sejujurnya ya saya mikir gitu kan. Apalagi saya ini kan suka pergi terus apa-apa sendiri, pergi kemana sendiri biasa gitu. Jadi saya tidak pernah berkata, oh saya tidak mau menikah atau saya menolak menikah, tidak. Tapi saya jujur di hadapan Tuhan, saya selalu jujur di hadapan Tuhan. Bahkan kalau saya sering bilang, Tuhan aku mau datanglah ke hamba Tuhan, didoain. Tapi kok ya selama ini tidak pernah didoain jodoh gitu ya, tidak tahu. Tapi nah cuma ketika kita takut, tapi saya juga tidak menutup, jangan menutup gitu ya. Karena tadi juga Pak Nugi sempat sharing bahwa pengkhotbah berkata lebih baik berdua. Walaupun tadi pagi Bu Linda juga berkata, Paulus berkata kalau kamu bisa sendiri itu lebih baik gitu ya sepertinya gitu. Tapi kan dibilang di Paulus dikatakan kalau kamu tidak kuat menahan Nafsu. Oh pria ya, itu Ya. untuk pria, tidak bisa menahan, tapi mungkin zaman sekarang wanita juga bisa. Om. Ya. Jadi menikahlah, tapi jangan sampai alasan menikah karena tidak bisa menahan, Iya, jangan betul, sampai. ya, Terus, ya. tapi biarlah setiap kita ini
menikah saya tuh ya banyak belajar, pokoknya sebelum saya menikah sendiri saya mau belajar menyerap gitu ya. Ya. Supaya pernikahan nanti yang saya akan lalui, akan alami jika Tuhan mengizinkan dan memberikan jodoh, itu apa ya, pernikahan yang memang apa ya, yang Tuhan berkenan di situ gitu. Dan Amin. katanya juga pernikahan itu adalah sebenarnya cara atau jalan supaya kita sampai ke panggilan atau destiny Betul. masing-masing Yes. kita, Amin. seperti itu. Luar biasa sekali. Nah masih Satu pertanyaan lagi Pertanyaan boleh lagi ya? ya. Oke. karena ini mungkin sangat relate juga. Kalau orang tua gue terus-terusan ngejar-ngejar soal nikah padahal gue belum siap. Apa yang harus gue bilang biar mereka mengerti? Oh, saya bersyukur ya, orang tua saya tuh benar-benar bisa tanya gua gitu ya, tidak pernah menuntut membahas kapan nikah sama saya gitu ya. Dan puji Tuhan, adik saya udah nikah duluan gitu ya. Oh, Saya izinkan. dilangkahi. Saya dilangkahi. Tapi kasih silakan. rumah ya? Hah? Kasih rumah. Kasih rumah sebagai Minta rumah. pelangkahan ya. Nggak guyon. Kalau menghadapi orang tua, jangan sampai juga ini juga. Jangan sampai menikah karena dikejar-kejar umur. Iya, gitu betul. ya. Loh, Yes. Bapak Ibu tebak umur saya ini berapa coba? Masih 20-an loh ini. Loh, itu 10 tahun yang lalu. Loh, enggak lah. Oke. Jadi jangan apa ya, saya selalu ngomong ke anak-anak youth gitu ya, yang sudah bingung pacaran, yang sudah habis putus cinta, terus aku tuh udah umur 20 berapa Ci, 20 berapa. Kamu jangan gitu, lihat Cici. Lihat aja Cici, pokoknya kalau kamu lagi merasa ingin pacaran, kepepet atau pengen gini gitu, lihat Cici. Tunggu yang terbaik gitu ya. Karena dan kalau sama orang tua ya bicara jujur, bicara apa adanya. Iya. Lebih baik terlambat secara dunia karena umur, tapi sekarang sih sebenarnya umur sudah bukan Iya. apa, it doesn't matter ya. Nah, tapi ngomong jujur bahwa mungkin kita belum siap, kita belum menemukan yang terbaik buat kita. Menurut saya kok orang tua terlebih pasti rindu tidak hanya mementingkan omongan orang tentang ih anakmu kok udah tua belum Iya, merit gitu ya, betul. tapi lebih mementingkan kebahagiaan anaknya daripada menikah tidak bahagia. Jadi lah harus istilahnya. ada komunikasi yang terbuka Betul, juga dari anak ya. betul. Karena kalau misalnya orang tua kan nggak ngerti isi hati anak, yang kadang-kadang risih loh tiap hari ditanya kapan nikah, kok belum punya pacar. Gitu Kalau kan. ketemu keluarga lagi sinjiaan gitu ya. Kapan nikah? Kalau udah kapan nikah? Udah nikah kapan, Kapan punya punya anak? Ya itu ya. Never ending saga ya. Jadi tidak apa-apa. Oke. Dijelaskan aja, dijawab aja. gitu. Oke, terima kasih. Terima Ci kasih. Ani. Semoga bisa menjawab buat anak-anak muda yang sudah mulai khawatir ya, jangan pernah menikah karena alasan yang salah. Nah oke, masih dalam jodoh juga ya, karena tadi pagi itu kita belum sempat bahas gitu ya. Jadi masalah jodoh ini nanti mungkin bisa Pastor Vincent yang jawab ya. Bolehkah kita bagaimana memilih jodoh yang tepat yang dari Tuhan? Ini dari audiens, bukan saya yang tanya ya Bapak Ibu. Dari audiens. Oke, sebenarnya kalau saya pribadi, saya belajar dari sangat banyak hamba Tuhan. Karena puji Tuhan, hidup saya dari kecil dikelilingi oleh para hamba Tuhan yang luar biasa. Dan dari kecil, dari mungkin remaja, selalu ditekankan semua mengenai jodoh dan segala macam. Dan terakhir, sebelum saya bertemu dengan Gaby, itu sebenarnya doa saya sudah enggak muluk-muluk. Doa saya itu lebih ke Tuhan. Saya minta jodoh itu yang pastinya bisa menerima bahwa saya ini adalah seorang pendeta muda. Karena itu sesuatu hal yang mungkin zaman sekarang kan orang tidak semua bisa dengan lifestyle yang zaman sekarang ya. Tidak bisa tidak maulah kalau wah nanti saya harus terlalu rohani atau apa kayak gitu. Tapi dalam memilih jodoh terakhir sebelum saya ketemu Gaby itu saya ngobrol banyak dengan Ibu Nani. Ini dia share 3 hal yang buat saya ini menjadi sebuah pegangan. Mungkin ini bisa
tidak harus untuk semua anak muda, tapi ini bisa kalian terapkan. Yang pertama itu adalah minta doa, cari yang satu wajib cinta Tuhan, itu pasti. Dan yang kedua adalah yang sepadan. Yang sepadan itu maksudnya seperti apa? Untuk saya pribadi waktu itu saya dikasih tahu, kamu harus cari yang pelayanan. Kenapa? Ini artinya adalah sepadan. Karena kamu dari kecil pelayanan, kamu melayani, kamu di gereja, kalau dia sama-sama pelayanan dia akan mengerti jadwal seperti apa, lalu bagaimana memberikan hidup seperti itu. Itu yang nomor 2. Baru yang nomor 3 adalah saling menyukai atau saling mencintai. Karena mau tidak mau di dalam kehidupan pernikahan ada banyak hal yang akan dihadapi. Ada banyak konflik, ada banyak ketidaksetujuan satu dengan yang lain. Tapi salah satu hal yang bisa kita pegang itu adalah dari awal kamu ini saling mencintai. Kamu ini bukan karena terpaksa. Makanya tadi jangan sampai wah ini karena terpaksa, karena dijodohkan orang tua, seperti itu. Lebih ke sesuatu yang kita dapatkan secara pribadi. Mungkin kalau tadi juga kita sudah mendengar bagaimana kalau ditanya ya, gimana kok bisa tahu kalau dia itu sebenarnya yang dari Tuhan. Kan semua orang biasanya bertanya hal yang sama. How do you know he's the one? How do you know she is the one? Saya kemarin beberapa hari yang lalu saya sedang mendengarkan salah satu firman Tuhan dari salah satu gereja di luar negeri. Dan dia bercerita bahwa tahu nggak, sebenarnya kita ini nggak tahu. How do you know? No. Kita tuh nggak tahu. Maksudnya seperti apa? Bapak Ibu Saudara tahu mengenai Ruth dan Boaz. Dan dia ambil satu cerita. Ketika Ruth ini akan bertemu Boaz. Apakah dia ini tahu sebenarnya? Oh, Boaz ini adalah yang akan Tuhan berikan. No, dia nggak tahu. Lah terus gimana? Ruth hanya mengerjakan dan melakukan bagian dia lakukan tanggung jawabnya, dia lakukan destininya, dia kerjakan hidupnya, bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dia dinilai Tuhan bahwa dia bertanggung jawab dan Tuhan ternyata sediakan. Dia hanya mengikut mertuanya, bahkan sampai semua sudah gak ada siapa-siapa, dia tetap setia. Dan dia hanya melakukan hari itu, aku harus bekerja. Kalau enggak, besok makan apa? Dia hanya melakukan itu, dia hanya kerjakan itu dengan setia. Dan ternyata Tuhan berikan jawaban. Jadi apakah sebenarnya awalnya tahu? No. Mungkin setiap kita tidak tahu, tidak mengerti. Tapi ketika kita sedang melakukan, kita masuk ke dalam rencana Tuhan, kita memutuskan untuk masuk ke dalam panggilan Tuhan, Tuhan otomatis bukakan semua dan sediakan semua bagi kita. Mungkin itu jawabannya. Luar biasa sekali. Masih di jodoh juga ya. Bolehkah kita meminta soal jodoh kepada Tuhan atau kita hanya bisa pasrah 100% terhadap jodoh yang Tuhan siapkan? Kriteria. Ya. Ini tadi pagi sudah disinggung oleh Ibu Linda, kriteria bagaimana kesaksiannya ketika masih muda sebelum ketemu Bapak Gembala, bahwa Ibu Linda ini memang berdoa bahwa Tuhan kalau boleh ya, kalau boleh tapi ya, bukan lalu memaksa, kalau boleh Tuhan saya kepingin jodoh saya adalah hamba Tuhan. Dan ternyata Tuhan menjawab. Tapi
kriteria ini adalah yang susah itu. Anak muda sekarang, Bapak Ibu Saudara tahu kriterianya terlalu bermacam-macam. Karena apa? Karena saya dulu seperti itu. Jadi pengennya yang ini terlalu muluk-muluk. Alhasil apa? Kita tidak punya space untuk Tuhan bekerja. Karena semua kita isi. Tuhan aku maunya ini, harus ini. Terus Tuhan suruh ngapain? Tuhan mau kerjanya di mana? Tidak ada space untuk Tuhan bekerja. Kita tidak memberikan space untuk Tuhan bekerja, kita hanya menuntut yang kita mau. Tapi bukannya tidak boleh, bukan. Jujur Bapak Ibu Saudara, saya salah satu kriteria yang saya doakan karena dulu memang kami sering ke China dan pernah pelayanan juga berapa kali. Dan kami cukup malu karena saya pernah, ini cerita yang fun fact, saya pernah berjalan sama Victor di Hong Kong waktu itu, disuruh belanja dan setelah mau bayar, kasirnya ini ngomong dengan, waduh, nggak mudeng ya. Jadi kami jawab dengan bahasa Inggris. Dimarahin Bapak Ibu Saudara, dimarahin. Katanya, mukamu Cina kok nggak bisa ngomong bahasa Cina. Jadi kami jujur mau belanja aja trauma gitu ya. Jadi salah satu doa saya sejujurnya, Tuhan kalau jodohnya ini kalau bisa bahasa Mandarin. Karena satu keluarga tidak ada yang bisa dan paham. Dan ternyata Tuhan menjawab. Karena wajah ya? Karena wajah kami yang, dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, itu sebenarnya bukan tidak boleh. Jadi bagaimana meminta kriteria itu boleh. Tapi menurut saya pribadi tetap kita bagaimana kita kembalikan ke Tuhan. Kalau enggak kembali. Kita bicara Tuhan berikan aku jodoh, Tuhan aku minta. Tapi kalau kita terlalu banyak syarat nanti kita membatasi cara Tuhan bekerja. Mungkin kayak gitu ya. Oke, luar biasa. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir seputar anak ya. Tapi ini juga ada menyangkut jodoh juga dan yang sedang marak terjadi di saat ini ya. Apa pendapat dari, mungkin bisa dari Mr. Jaya dulu, bisa jawab dengan singkat ya Mr. ya, mengingat waktu. Pendapat Anda tentang kencan online dan apakah Anda setuju dengan itu kalau misal anaknya itu ketemu dengan someone dari dating app, dari aplikasi online? Ya kan anak-anak sekarang remaja kan sudah bisa mengakses sangat banyak ya Bapak Ibu Saudara. Betul. Aplikasi banyak. Dan banyak yang jadi juga, Instagram, ada yang jadi, ada yang malah jadi ngawur. Nah itu pendapatnya seperti ya, apa? Gitu. Bisa dijawab. Kalau saya sih, anak saya itu umurnya sekarang 16 tahun. 16 tahun, dia kelas 2 SMA, laki-laki, yang besar itu laki-laki. Kalau menurut saya sih, kalau untuk itu sebenarnya nggak masalah sih, tergantung dari anaknya. Dan ini saya punya punya sedikit cerita sih. Jadi anak saya itu soal pasangan hidup itu waktu itu dia itu sempat cerita sama kita dan izin sebenarnya. Izinnya apa? Saya boleh nggak punya pacar? Gitu. Waktu itu dia bilang seperti itu. Saya tanya, ini siapa yang kamu maksud itu siapa? Oh ini. Dan saya waktu itu memperbolehkan, iya silahkan. Dan itu memang seringkali kita itu istilahnya saya juga seringkali tanya, gimana dengan temanmu itu? Nah, dia sering cerita seperti itu. Tapi kalau untuk yang seperti itu mungkin saya tidak masalah, tapi dalam arti dia tetap berkomunikasi seperti itu sih. Ada komunikasi yang terbuka antara anak dengan orang tua ya? Komunikasi karena terbuka. itu penting sekali. Iya. Oke. Terkadang saya komunikasinya sih memang tidak langsung sih, karena memang saya melihat karakter anak saya. Jadi
saya komunikasinya seringkali ya saya ajak makan, ya makannya sederhana aja, misalnya di angkringan modern gitu, saya ajak ngobrol ke sana kemari, ya dia terus terbuka dan banyak ngobrolnya gitu. Kalau menciptakan komunikasi yang terbuka itu gimana dari Mr. Jaya kalau ada tips Kalau antara anak dengan tipsnya orang itu tua? Jadi bikin- nggak bohong, nggak main belakang, tapi benar-benar bisa terbuka. Itu apa tipsnya? Iya. Bikin anak kita itu kenyang dulu. Oke. Kenyang rohani, Kenyang. jasmani. Iya, kalau dia sudah kenyang, dia kan suka. Jadi Oh, dia oke. kita buat nyaman dulu. Oke. Setelah itu kita masuk di situ. Hmm. Jadi memang kita arahnya memang kalau saat makan itu kita ukur kemampuan kita sih. Kita ukur kemampuan kita, tidak muluk-muluk, tapi Iya. tempatnya itu enak buat kita tuh ngobrol. Hmm. Seperti itu. Dan Tapi- tidak mengintimidasi juga, Betul. tidak Tidak mengerti. tidak Berarti menghakimi. sesuatu yang sebenarnya hubungan yang sudah dibangun dari sejak Kecil ya? dari kecil Iya, dong, gitu. supaya anak ini merasa nyaman Iya. untuk betul. menceritakan apa-apa kepada Orang tua. orang tua. Nah, itu ajaib. Oke, terima kasih, Mister. Nah, ayo Pak. Kalau dari Pak Nugi, Gimana, apalagi Pak nih Nugi? anak-anaknya juga luar biasa cantik-cantik. Sudah Gimana nih, umur Pak? berapa ya Pak? Sudah anaknya? umur berapa Pak? Anak saya yang nomor 1 umur 19 ya, kuliah semester 4 di Solo, di UNS Solo ngambil teknik kimia. Oh, Terus yang kedua kelas 3 SMP. Berarti hubungan masalah online tadi, masalah pacaran, cari pacar dan jodoh betul. ya. Iya. Kalau dari awal sih saya sering kali ngomong sama anak saya, kedua putri saya tuh ngobrol. Ya ngobrol ringan sih karena umurnya juga kan masih muda. Saya sering kali saya omongkan itu adalah bangunlah hubungan sebanyak-banyaknya, pertemanan sebanyak-banyaknya. Jangan batasi ras, jangan batasi masalah ekonomi, jangan masalah apa. Tapi batasannya adalah pergaulan aja yang penting. Kamu buka pertemanan sebanyak-banyaknya dengan teman-teman kampus, silahkan. Dengan teman-teman kamu ikut kebaktian kaum muda di banyak gereja, silahkan, enggak apa-apa. Open semua pertemanan di sosial media, silahkan. Teman-teman game online, silahkan. Tapi kamu punya sebuah batasan, yaitu adalah pergaulan. Karena ketika kamu ngelihat itu pertemananmu adalah pergaulannya sudah mulai jelek, ya jauhi, saya cuma bilang itu. Terus yang kedua, kalau sudah kamu banyak teman, misalkan kamu ada yang suka, kan mulai, anak saya kan udah mulai umur yang 19 nih, apalagi di Solo kan jarang pantauan, saya tidak bisa terpantau langsung. Ya paling saya batasi dengan saya ngobrol, carilah teman atau pacar yang kalau kamu mau yang seiman, satu. Yang kedua, kenali dulu karakternya, nanti kamu akan tahu. Jangan keburu-buru terus memutuskan itu jadi pacarmu. Menyaring pacar tuh saya ngomong hati-hati, jangan tiba-tiba terus Mappingnya ganteng, ya, Pak, ya? mappingnya yang harus hati-hati. Sebelum kamu mengatakan iya, misalkan kamu ditembak, satu, seiman. Yang kedua, kamu akan tahu dulu selama kamu berteman, ada fase berteman ini, berteman lama, kamu ngerti, oh kebiasaannya gini, oh dia orang yang tanggung jawab, oh dia yang lebih dewasa. Ketika itu oke lah kalau kamu memang itu glek, iyalah, enggak apa-apa jalan pacaran dulu, asal ada batasannya. Yang sering kali saya omongkan ya karena saya sama istri enggak bisa ngawasin langsung ya. Ya kita hanya bisa pegang dia lewat doa. Karena penjaga Israel yang tidak pernah terlelap, kita mungkin ada batas jagai anak. Tapi kalau kita berdoa ke Tuhan, ada warning sih sebenarnya. Dan itu yang saya kerjakan. Terus untuk masalah jodoh, kebetulan kami jadi keluarga yang terbuka. Kalau saya anak istri, apapun lah, masalah apapun, saya menghadapi masalah apapun, problem ekonomi, dari kecil tuh saya biasakan untuk bercerita ke anak. Kadang ada keluarga yang, belum waktunya dia berpikir. Tapi saya biasakan cerita tapi dengan bahasa mereka. Tujuannya apa sih? Saya tuh pengen supaya juga mereka ngerti. Oh pada waktu itu papa enggak bisa beli susu, ya saya ngomong. Kita papa enggak bisa beli susu, ya minum ini enggak apa-apa. Sambil percaya, sambil berdoa. Ya akhirnya
seiring dengan berkembangnya waktu dia tuh ngerti orang tuanya terbuka apapun cerita, jadi dia apapun yang dia alami, anak-anak kami itu seringkali cerita juga. Jadi kalau masalah pacar, masalah Pak, aku ada teman yang deketi ini, Pak, ada yang dapat teman yang deketin ini. Ya saya bisa kontrol lewat itu. Bisa ngobrol bareng sering lewat itu. Itu paling. Oke, Luar luar biasa. biasa. Jadi komunikasinya pun juga sama anak terbuka ya dari Pak Nugi dan Bu Yuli. Komunikasi dengan anak dan juga penting untuk memberikan boundaries ya tadi. Ya. Batasan-batasan bagaimana supaya mereka ini bisa belajar untuk menjaga diri juga. Seperti itu berarti. Luar biasa. Oke, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan untuk Sekali narasumber lagi. dan itu sekali lagi terima kasih banyak. Diberkati dari bagaimana share dari teman-teman saudara-saudara kita mengenai perjalanan kehidupan, mengenai jodoh, mengenai orang tua dan anak. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang rindu untuk memulihkan. Mungkin ayatnya tadi boleh ditampilkan sekali lagi. Yoel 2 ayat yang ke-25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pidahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Tuhan selalu rindu memulihkan setiap kita. Kuncinya adalah kebenaran. Itu yang akan membebaskan. Itulah kenapa Bapak Ibu Saudara selalu semua pernikahan, semua kita awali dengan firman. Dengan bagaimana kita belajar, kenapa harus ada bimbingan pranikah, kenapa harus ikut pemuritan. Semua bukan hanya sekedar, wah ini adalah formalitas, bukan. Tapi untuk kita mempelajari mengenai kebenaran, supaya itu yang menjadi bekal kita di dalam kehidupan. Bahkan di setiap keluarga Tuhan rindukan pemulihan dalam hubungan suami istri atau orang tua dan anak. Bagaimana pemulihan hati Bapa itu sangat penting untuk kita alami semua di dalam kehidupan hari-hari ini. Karena di tengah-tengah kasih yang mulai sirna, tapi ada kasih Bapa yang terus menyertai kita. Amin. Yang terakhir, ada step-stepnya. Yang pertama adalah kita ketahui kebenaran. Kita belajar firman, kita percaya. Dan yang kedua adalah kita bertobat. Setelah kita tahu tentang kebenaran, kita ambil keputusan. Saya harus bertobat, saya percaya dan saya melakukan firman. Lalu step yang ketiga, ketika kita sudah kerjakan itu Tuhan pulihkan. Dan ketika kita sudah dipulihkan, kita belajar menjadi berkat. Menjadi berkat tidak selalu bicara mengenai material, tapi bagaimana kita menyediakan diri kita untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama, untuk menjadi saksi terhadap orang lain. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara tidak hanya sampai sini saja, tapi supaya kita semua mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami sangat mengucap syukur untuk penyertaan-Mu. Kami sangat mengucap syukur untuk setiap kasih setia yang Kau sudah berikan, yang Kau terus curahkan pada kehidupan setiap kami. Dan kami berdoa Bapa, Kau pulihkan setiap keluarga, Kau pulihkan setiap hubungan antara orang tua dan anak, suami istri, semua Tuhan Kau pulihkan. Dan kami percaya, kami yakin Tuhan Engkau menjawab doa dengan kesepakatan kami. Ajari kami terlebih dahulu sepakat dengan Engkau. Ajari kami sepakat dengan keluarga. Tuhan akan menjawab satu persatu. Kami percaya Tuhan bahkan Kau berikan jawaban bagi anak-anak muda yang masih mencari jodoh. Engkau berikan jawaban, Kau adalah satu-satunya jalan dan solusi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat yang terbaik yang daripada-Mu. Semua yang percaya dan mengucap syukur katakan